informasi lainnya ya. Malam hari ini tim kami dari DSRI 04 Mas Rudi TSR 17 akan presentasikan gitu ya untuk reviewnya, untuk final review probationnya dia. Untuk itu waktu dan tempat silakan untuk Mas Rudi, silakan Mas. Apa? Iya, ya 2 kali. Ya, jangan diproses. Baik, terima kasih Pak Mek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hadi, Pak Anton, Pak Mek, Pak John, Pak Afi, Pak Adi, Pak Chan, Pak Uju, Pak Raffi, dan Pak Irwan Syah yang sudah hadir pada malam hari ini. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan mid final review saya di teritori yang baru. Yang pertama akan saya bahas dari saya join di Sampurna pada tanggal 1 November 2023 dengan pendidikan terakhir di Universitas Mula Warman, Fakultas MIPA jurusan Biologi angkatan 2007 sampai 2012. Dengan work experience atau pengalaman kerja saya di Indomaret Prisma Tama atau Indomaret selama 5 tahun dan PT Surya Madasrindo atau Gudang Garam selama 6 tahun. Di sini saya memegang teritori baru, itu dimulai tanggal 3 Januari. Jadi mungkin catatan di sini saya tidak Tunggu dulu Bang Hasan, Bang. Duduk lagi dulu. Syariah, Pak. Iya, kita gue. Gua cuma kemarin sholat ya. Biar lancar. Apa nama marah presentasi? Kirain biar nggak ngantuk deh. Kita gitu. Cocok lah Jonathan di Cooper. Nggak ngapa-ngapa aja tumbuh kan. Gua digital. Jalan menuju HO itu. Dia cari masalah dan tanya aku. Kira-kira apa ya Pak tantangan saya ke Kubar gitu. Lah, ini Kubar itu satu tumbuh 6% aku bilang gitu. Lah kalau kau sana malah turun, berarti kau ya salah dia gitu. Apa Pak? Ya. Mobil sih. Orang gila nyetir. Wah, Pak, ini jangan salah Pak. Jangan ditanya. Sampai ini sudah ditanya Pak. Saya pernah jadi korban soalnya Pak. Udah membuat kami jalan. Enak tidur. Enak tidur langsung direm mau dia. Emang kamu nggak nemenin aku, gitu sendirian, tinggal tidur aku. Pas turunan lagi anjir. Tadi dia cuma bilang gini, tidur aja Wan. Iya gitu. Tidur aja. Baru kamu tutup matamu di Ada rumah Mas, ya. tidur aja Wan. Gitu tidur turunan dia rem. Bangke. Waktu yang nyetir pecah muka. Udah masuk. Baik, Bapak-bapak saya lanjutkan ya. Jadi saya ke teritori baru yaitu teritori 17 di Handil. Ini mulai tanggal 3 Januari 2024 sekitar 3 minggu dari sekarang ya. Jadi di sini saya menampilkan teritori saya, kemudian apa yang sudah lakukan dalam 3 minggu ini dan peluang yang terdapat di teritori 17. Di sini terdapat beberapa penggerak ekonomi. Pelabuhan titik kemas itu ada di Bukuan, kemudian Kenapa Pak Jos? Sekian, Pak. Kan dia yang nanya tadi. Kemudian tambang batu bara itu biasa di Dondang, tambang migas ada di Handil, Muara Jawa, kemudian perusahaan nikel di Pendingin. Di sini ada beberapa di Palaran terdapat retail populasi sekitar 264 toko dengan populasi laki-laki 24.300 jiwa, dengan kelurahan 3 kelurahan dengan industri size-nya 1.084 per week-nya, dengan MTI 2 toko dan ada WS 4 toko. Selanjutnya di Kecamatan Sangat-Sangat, populasi retailnya ada 314 toko, populasi laki-lakinya sekitar 9.400 jiwa, kelurahan 5 kelurahan dan industri size-nya sekitar 524.195 stick per week dengan jumlah WS 5 toko.
Sedangkan Muara Jawa sendiri memiliki rata populasi sekitar 189 dengan populasi laki-laki 18.561 jiwa, 6 kelurahan dan memiliki industri size 755 925 stick per week dengan MTI 4 toko dan jumlah WS 3 toko. Dari ketiga kecamatan ini apabila dilihat dari IPO-nya, Muara Jawa lebih berpotensi untuk di Info itu apa itu? 4.000. yang mana Pak? Info itu Itu per outlet Pak. Industri size itu per outlet. itu per retail. Enggak, kepanjangannya Pak, itu per outlet. IPO per Kepanjangan itu apa? IPO per outlet tadi Pak. Jadi dia itu tuh, enggak. Kepanjangan itu apa? industri per outlet Pak. Cara nyarinya dari mana? Itu di industri size-nya dibagi jumlah populasi retail. 4.000 itu 4.000 apa? 4.000 ini jiwa Pak. Jadi bisa jual Industri. Stick Pak, stick per week. Stick 4.000 stick per week jadinya. yakin 4.000 stick per week. Jadi 4.000 stick per week dia. Ayo, masa 4.000 stick per Industri week. size-nya 4.000 itu apa? Ayo. Jangan present yang kamu nggak ngerti cuma ditampilin. iya stick dia Pak, Stick apa? per outlet. Masa 4.000 stick. 4.000 stick berapa bungkus? Itu sekitar setengah dus lah Pak. Kembali ke cara ngitungnya lagi gimana? Cara ngitungnya dulu. Jadi 4.000 stick per outlet itu dalam 1 minggu. Udah cara dapat IPO-nya itu ngitungnya kan tadi apa? Industri. Size dibagi jumlah toko. Industri size itu satuannya apa? Stick per week. Yakin? Yakin Pak? Siapa yang ngajarin? Ini diajarin dari review meet kemarin Pak. Nggak, yang ngajarin siapa? Yakin 4.000? Tanya supervisornya. Industrinya coba baca. Industri itu berapa? Satu. Industrinya 795, 925 stick per week. Ya, dibagi Stick per 100 week yakin? Industri kalau di WDA itu tulisannya emang stick per week. SPW Pak. Yakin? Pakai dataku tuh pasti. Udah dirubah ke week? Udah. Udah pakai hotel. Intinya gini, kalau cerita pastiin tahu kenapa sih gitu. Kalau cuma cerita aja ya saya nggak pengen gitu. Kamu harus tahu maksudnya apa sih gitu. Kalau cuma dibikin ngomong oh iya oke gitu, tapi kalau kamu nggak ngerti esensinya apa buat apa gitu ya. Siapa? Banyak sebenarnya bisa dibacakan mas. Saya tadi lihat tadi langsung kepikiran. Berarti Palaran, Sanga-Sanga, Muara Jawa itu laki-lakinya sekitar 51.000. Itu suara berapa ibu keluar? Suaranya gimana tuh? 4.000. Udah sih itu aja gaji. Peluangnya gede kali. Kasih aja rokok, Heeh. dibagi. Male population Sama itu kriket. targetnya male population aja. Ditempel. Pilih nomor. Tempel di GAW. Iya. Tempel di Kalau GAW. saya pernah loh. 51.000 itu kan? Kampanye. 24, Laki-laki 9, 18. Baru 51.000 itu baru laki-laki semua awal. Iya Pak, kalau di Muara Jawa itu 29.000, Kamboja itu sekitar 30.000, Sanga-Sanganya 15.000. Total Palaran nggak masuk ya? Nggak masuk. Berarti cuma Sanga-Sanga Muara Jawa. Sanga, Muara Jawa, Kamboja. Butuh 4.000 aja itu. Masuk sih itu. Pakai refill. Pakai refill udah cukup itu. Berapa bang? Berapa perlunya? 4.000 cuma 4.000 pack. 4.000 kali 20.000. 4 kali 2 8 juta. 80 juta. Lah, mobil gua dapat nih 3 pack masing-masing. Ada Red ya, minggu depan ya Red. Tapi Viv, kalau jadi bumu minta lah saya duit ya. Tolong hapuskan natural ya. Iya, dihapus karya di Tenggarong aja dihapus bang. Nggak gepek kayak Bukan kita. aja dihapus. Oh dia DPRD Kukar. Kemarin kami Nyampe aja ke sana pikiran. kemarin udah latihan. Kan masing-masing ya. Latihan kita besok kalau traveling udah kena natura semua makan kalian saya yang bayar pajaknya. Latihan. Gitu kan. Nah ya,
Baik Pak, saya lanjutkan. Jadi di Palaran tuh saya beririsan dengan distrik 16. Pulang Pak. Ayo. Tadi bang. Besok itu ya Bang, pagi itu meeting sedikit dulu. Ya aku jam 8:30 lah ya paling telat. Abang di ruang meeting lah, kita aja tim abang. Meeting besar. Jam 8 lah ya. Siap. PG tempat gimana, beriket gimana, itu aja jangan. Kita masih stick selling RSP. Ada makan boleh. Saya cuma mau lihat MFB 16 nya handling berapa. Lanjut. Jadi beririsan dengan saudara Azri di distrik 16 dengan jumlah tokonya 184. Jadi di Palaran di handle oleh 2 salesman RE, sehingga saya lebih fokus ke Muara Jawanya, jadi dengan IPO-nya 4211. Selanjutnya saya juga melakukan klasifikasi toko dengan klasifikasi sebagai berikut. Jadi dari jumlah EC dari warna merah itu diajukan diaktifasi sekitar 21 toko. 100 toko menjadi yang warna hijau menjadi panel sehat yang menjadi prioritas toko untuk diajukan program dan penetrasi brand baru termasuk Cricket, karena dari segi kooperatif karena memiliki AVOT yang tinggi dan EC siap dalam 8 week terakhir. Kemudian yang di kotak warna kuning merupakan outlet yang memiliki AVO tinggi tapi memiliki EC yang cukup kecil dan merupakan toko dekat PS yang terbiasa mandiri belanja ke WS. Toko top TOP WS dan PSC toko jarang ada. Sedangkan untuk target fokus perbaikan availability itu ada di yang kotak biru sekitar 97 outlet. Ini merupakan target fokus perbaikan availability. Baik, selanjutnya untuk AVOT KPS 3 minggu kemarin ini adalah sebagai berikut. Sampurna Mil di mana posisi 96%. Yang kotak merah merupakan brand primer. Merupakan brand primer kita yang harus kita jaga dan dinaikkan. Kemudian ada brand potensial yaitu MFB 16, 12 dan Twist ungu atau TWG. Kemudian brand sekunder yaitu NTL, MSE, MTR dan MSU itu merupakan brand sekunder. Di mana AVOT ini merupakan berbanding lurus dengan hasil survei SOM saya yang saya lakukan dengan panel 15 toko, di mana industrialisasinya adalah 586.700 stick per week dengan posisi rokok premium masih dikuasai oleh MLD 16 dan MFB 20, disusul oleh Naksan, rokok murah, kemudian Elabol dan Surya 16 dan Surya 12 itu merupakan target dari sasaran kita, karena Elabol isi 20 udah kita ambil di MFB 20, sehingga kita masih memiliki peluang di Surya 16 dan Surya 12 nya untuk kita ambil dengan MFB 16. Baik, selanjutnya ini yang selama 3 minggu ini saya lakukan adalah grouping blocking display di toko-toko yang bisa saya lakukan dengan import dengan KPS 2 minggu, MFB 12 dan 16 dengan volume total 200 pack untuk MFB 12 dan MFB 16 sekitar 184 pack dengan untuk groupingnya total 33 outlet yang sudah saya grouping. Selanjutnya saya juga melakukan stick selling. Ini merupakan stick selling yang new saya lakukan, yang benar-benar sebelumnya belum melakukan stick selling, dan saya edukasi stick selling. Saya bisa stick selling sekitar 14 toko selama 2 minggu setengah ini. Baik, selanjutnya untuk NPL atau launching GLP dan DRE itu juga udah saya lakukan beberapa 2 KPS, di KPS 2 dan 3 dengan total volume sekitar 465 pack untuk 2 minggu, dan DRE sendiri sekitar 332 pack untuk 2 minggu di wilayah ini dengan sesuai dengan yang saya
jalani selama 2,5 minggu ini. Selanjutnya masuk ke poin inisiatif. Mungkin yang pertama di multi kategori strategi penjualan kriket. Mungkin yang pertama kriket ya. Jadi yang pertama saya lakukan mungkin sama seperti ini yang saya lakukan. Saya pertama membuat kata-kata yang sopan dan menarik. Kemudian simpan nomor HP toko, ada di iPad juga bisa diambil. Kemudian pesan WA penawaran ke virtual by WA seperti yang saya lakukan di minggu kemarin. Biasanya di sini kita udah ada beberapa tuh yang udah dapat orderan dari langkah ketiga ini dapat orderan. Itu langsung kita siapkan di minggu berikutnya. Jadi saya WA biasanya di hari Sabtu pagi waktu libur itu saya WA semua tokonya, dan di sini ada yang pesan otomatis saya udah dapat omset kriket untuk di minggu berikutnya. Untuk toko yang tidak merespon biasanya saya akan spill lagi dan jelaskan pada saat kunjungan fisik. Jadi kita nggak terlalu banyak bicara masalah kriket, otomatis ya udah baca WA dan pasti korek yang kemarin mas ya, baru kita tinggal jelasin sedikit. Dan dia ada yang beli, ada yang nggak beli juga sih. Tapi kita masih ada peluang lebih banyak beli, setidaknya menghemat waktu untuk menjelaskan kriket lagi karena udah di WA sebelumnya. Kemudian akan kembali saat kunjungan fisikal tadi, maksudnya adalah ketika kunjungan fisikal kita di situ jelas sedikit kemungkinan sih toko jika dia beli rokoknya banyak dan berada di pinggir jalan, otomatis dia kebanyakan sih beli. Kecuali yang dekat muara di gang-gang masuk itu agak susah, tapi kalau di pinggir jalan dia beli. Dan apalagi kalau dia dekat Indomaret, karena penjelasan saya sih ini koreknya dekat Indomaret udah harganya 8.000 satunya, di toko-toko udah bisa jual 5.000. Kalau daripada beli di Indomaret di sebelah, mending bisa beli di toko bapak atau ibu sekalian. Jadi seperti itu penjelasannya. Dari hasil yang saya lakukan ini, saya juga bisa, ini kelebihannya bisa dipakai di semua rute, pindah-pindah rute pun bisa dipakai. Jadi selalu ada orderan di depan. Contohnya kayak minggu depan saya udah dapat orderan paling nggak 2 kriket untuk minggu depan yang jelas nyata pasti beli. Sisanya tinggal fisikal kunjungan penawarannya. Dan ini juga ada di X toko rute saya juga banyak yang pesan. Nah, sementara saya serahkan ke Pak Ojo yang kemarin sekitar ada 30-an kriket. Itu efek dari WA seperti ini. Berikut adalah data yang saya tampilkan untuk kriket. Untuk KPS 1 saya jual 12 blok karena 3 hari kerja. Pada saya itu pengenalan pertama. Di situ saya belum dapat nomor HP-nya toko-toko. 3 hari kerja, Rabu, Kamis, Jumat. Dan di situ saya penawaran fisikal aja, nggak ada penawaran virtual. Itu ada 12 blok yang saya jual dengan rata-rata 4 per hari. Di KPS 2 saya tidak bisa menjual karena aplikasi asli saya tidak sesuai dengan SMS, sehingga saya tidak bisa menjual kriket, sehingga penjualannya 0. Di KPS 3 saya bisa menjual sekitar 25 box. KPS 3 ini juga pertama kali ke sana belum ada WA seperti itu, tapi sekarang udah ada beberapa untuk nomor HP yang bisa di-collect. Jadi ini semuanya fisikal yang KPS 3. KPS 4 ini udah beberapa sih pesan di WA karena di KPS 1 udah ketemu. Ada 26 korek yang saya jual di minggu ini. Baik, selanjutnya mungkin saya membahas Ecoach Expert karena ini merupakan kedepannya Sampurna. Ini tidak tugas tanggung jawab saya, tapi saya akan ibaratnya nyambi sedikit ke sini sekalian. Jadi yang pertama saya lakukan adalah dengan sengaja membuat katalog yang ada gambar Ecoach-nya. Jadi ketika outlet melihat produk Sampurna, dia nggak sengaja melihat produk Ecoach dan memancing untuk bertanya. Kemudian konsumen toko akan bertanya, konsumen yang terlihat tertarik itu akan saya minta nomor HP-nya. Kemudian saya berikan edukasi tentang Ecoach produknya itu, dan saya kirim video cara penggunaan Ecoach-nya. Videonya ada di setelah ini. Setelah itu nomor yang udah mulai tertarik saya berikan kepada tim Ecoach Expert. Biasanya saya berikan ke Bang Renal biasanya. Nah, ini adalah contoh chat-chat yang toko-toko tertarik dari hasil katalog-katalog tadi. Ada yang nanya Ecoach, konsumen pertama mulai tertarik, konsumen kedua mulai tertarik, kemudian nomor mereka saya berikan ke Bang Renal sebagai Ecoach Expert. Nah, ini mungkin contoh video cara menggunakan Ecoach
sekarang saya akan yang coba saya tutorial penggunaan bikin iCourse, untuk teman-teman ya. otak-otak yang tertarik. Dari Sampurna, ini Terea namanya, isi ulangnya ya teman-teman ya. Untuk lebih meyakinkan konsumen seperti apa sih penggunaannya gitu. Purple, teman-teman ya. Kita coba dulu, kita pasang ya teman-teman. Ini adalah Tereanya setelah kita keluarkan. Kemudian nanti kita masukkan ke dalam iCourse-nya teman-teman. Jadi kita buka seperti ini ya. Kemudian kita masukkan pada garisnya sesuai dengan garis. Nah seperti ini kira-kira udah masuk. Nah setelah masuk seperti ini, kita tekan lama di tombolnya sampai bergetar ya teman-teman ya. Nah ini udah bergetar, kita tunggu lagi sampai getar berikutnya, baru bisa dihisap ada asapnya. Ya kita tunggu sampai bergetar lagi beberapa detik, baru dia otomatis bisa ada asapnya dan siap untuk dikonsumsi. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah bergetar sudah. Nah ini kita untuk siap konsumsi teman-teman ya. Nah ini kalau kita pakai udah seperti ini. Nah itu ada asapnya, udah kita hisap. Masih udah dapat berapa level? Ya, Kalau level yang beli belum ada Pak, cuma yang nanya-nanya aja sekarang. Jadi ini kan sebenarnya untuk sambilan, jadi nggak fokus ke sini. Jadi Ya di full up yang di follow up 2 ini Pak. Cuma nggak tahu kabarnya seperti apa ya. Nggak saya nanya lagi, saya udah menyerahkan ke ada 3 sih, satunya sih manual, secara manual. Kalau secara ini kan setidaknya kalau saya dituntut untuk ini, saya punya strategi seperti ini itu Pak, maksudnya yang bisa dipakai. Kan itu kan kita udah collect nomor HP toko, bisa di share ke situ sekalian. Kalau misalnya fokus ada course supervisor menyarankan ke sini, saya pakai cara ini. Jadi semua by WA dan by video ini kan orang lebih kenal apa sih course itu, dan ada harganya juga di situ. Jadi orang bisa lebih jelas di situ. ini mungkin bisa diterapkan semua orang. Kenapa? Karena tahun ini kita tuh targetnya dulu 20 per orang per employee. Per bulan Kuliah Pak. per bulan 2. Per bulan 2. Termasuk RE Pak ya. Semua ya. all employee. Oh, Kan RE orang juga, bukan orang. ya nanti saya akan lebih fokus ke ini, mungkin ke tetangga, minta nomor HP-nya langsung kirim-kirim ke teman-teman. Disebar-sebar semua aja, kasih kontak gitu aja biar setidaknya nanya dulu lah gitu kan. Nanti serahkan ke trainer. Jadi untuk SFP strategi saya yang saya pakai ini bisa dipakai di semua kayak kriket tadi, sebenarnya bisa dipakai di semua rute. Kayak mungkin salesman bapak-bapak kalau mau caranya seperti itu bisa, nanti saya kasih anunya bisa dikirim semua. Siapa tahu nanti minggu depannya tinggal tarik apa namanya omset kriket, dan siapa tahu yang masuk di iCourse ini. Tapi bisa di share di grup ini mulai beralih itu. Mulai beralih oh, ya. Grup iCourse. Oh saya nggak ada di situ. Lu masuk. Nggak ada. Ya ini sih tahap untuk video tadi itu setelah dia tertarik dan nanya-nanya baru daripada kalian jelasin gini-gini susah, jadi kirim video sekalian jadi dia bisa lihat, dan dia bisa kalau misalnya ada temannya kirim aja ke video temannya, kayak misalnya Pasgar juga saya kirimin ini sih, kalau misalnya ada yang tertarik kirim sambil ke orang, jadi orang bisa dari berapa orang masa nggak ada yang nyangkut satu, kemungkinan sih ada sih nyangkut kalau misalnya kita dengan serius gitu. Ya Pasgar tempat itu siapa? Nardi sih, di Suranata kemarin Nardi, saya sedih komunikasi sama Nardi. Baik, selanjutnya untuk ke depan saya juga melakukan expansion search. Mungkin udah saya spill di meet sebelumnya ya ini. Jadi ini videonya nggak usah disetel, cuma saya mau mencontohkan yang udah saya dapat dari hasil video ini. Jadi ada beberapa toko yang udah berhasil saya expansion search dengan cara virtual, tidak harus datang dan mereka mandiri. Mungkin saya langsung contohkan videonya, ada di slide berikutnya. Nah, ya. Jadi ini contoh video expansion search secara virtual toko Frozen. Jadi ceritanya toko Frozen tuh WA saya mau minta rokok, tapi saya udah rolling nggak bisa. Sehingga saya anjurkan untuk daftar search sendiri, dan sekarang udah aktif untuk belanja secara SRC di toko Karim dengan pasgarnya Nardi. Ini adalah prosesnya sambil saya jelaskan mungkin ya. Jadi yang pertama toko Frozen itu tanggal 6 Januari 2003 WA saya. Kemudian saya balas dengan cara daftar sendiri seperti ini Mbak, biar mudah. Dia tanya kode toko, terus saya kasih tahu kode tokonya ada di nota korek. Jadi tinggal lihat nota korek, pandu proses pendaftarannya, kemudian pandu proses pemilihan mitra.
Jadi saya sarankan untuk mitra Karim, sehingga karena ada Nardi yang saya biasa komunikasi. Nah, kemudian mitra yaitu Karim, sampai di sini Karim tokonya udah memilih Karim. Kemudian selanjutnya tokonya sudah mulai coba-coba belanja makhluk hitam, dia melengkapi profilnya, foto, KTP dan lain-lain. Ini udah mulai belanja, nanya-nanya harga. Kemudian sini saya kasih nomornya pasgarnya agar mereka lebih udah komunikasi, jadi lepas dari saya. Jadi omset yang dipesan oleh King Frozen udah saya kasihkan ke pasgar juga pun saya kasih nomornya King Frozen, jadi mereka udah sering berhubungan. Saya udah lepas dari situ, jadi mereka udah jalan sendiri sampai sekarang. Jadi ini udah ada 3 toko yang sudah secara virtual. Adapun secara fisikal udah saya sampaikan. Mungkin dari langkah yang di atas ini sampai dikirim WA, mereka baca, mereka video, cuma mereka belum menjalankan videonya. Pada saat kunjungan fisikal kita follow up lagi. Ya udah, kalau mereka tertarik ya udah kita daftarin langsung di tempat seperti itu. Kadang ada yang langsung daftar, kadang yang sibuk cuma baca doang. Waktu saya kunjungan tanya lagi, Mas apa sih video kemarin? Baru kita di situ daftarin langsung. Jadi menambah expand SRC seperti itu. Oke, yang terakhir saya juga melakukan evaluasi perbaikan rute. Jadi di rute saya udah efisien dan tepat. Pada saat ini di Muara Jawa itu hari Senin 27, Selasa 40, Rabu 42, Kamis 9, dan Jumat 28. Sedangkan untuk week genapnya di Senin 43, Selasa 42, Rabu 44, 45 di hari Kamis, dan Jumat 34 karena perjalanan luar kota. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian, terima kasih. Saya akan kembali ke Pak Mac Flow. Oke, terima kasih Pak Rudi. Untuk Bapak Supervisor Pak Hadi, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Pak mau nanya gitu paling pakai out nanti. Iya Pak. Nah, ini kan kamu bagi 3 ya? Iya Pak. Primer, potensial, sekunder, maksudnya gimana tuh? Dan mau diapakan gitu setelah diklasifikasikan? Oh ya. Jadi untuk yang tadi Pak ya. Jadi untuk primer itu yang paling pertama harus kita jaga dan kita tingkatin. Misalnya ada brand-brand primer dan sekunder. Jadi Kak, semuanya Amil 16, Marlboro Black sama DSB ini nggak boleh turun, harus start standby. Kalau bisa naik 100%, maksudnya dijaga karena itu backbone kita lah, itu maksudnya. Untuk potensial tuh 3 brand ini memiliki potensi yang bisa naik, jadi kita harus peluang yang naik, jadi kita harus mendrift brand-brand ini agar dia naik, seperti contoh kayak di Pajang tadi. Makanya saya fokus ke MFB 16 dan 12. Kalau 20 pasti rata-rata setiap toko ada, tapi 16-12 ini belum ada, sehingga kita harus memajang dan membuat grouping plastik selling tadi juga. Jadi harus memiliki potensial dan bisa naik lagi gitu, maksudnya kita harus membuat sesuatu di situ. Dan untuk yang sekunder ini ibaratnya jalan aja, cuma dia nggak terlalu, maksudnya potensinya naik juga. Kita agak berat, terlalu berat untuk menggrab brand ini. Tapi kalau dibiarkan juga jangan, jadi kita jaga juga seperti ini, tapi nggak terlalu kita fokus ke brand yang tepat ini, seperti itu. Treatmentnya yang sudah dilakukan apa? Di 3 kali klasifikasi ini. Yang lihat di MSE itu juga 27%. Iya Pak, dia emang kenyataannya di lapangan 27%. Dari kan saya kan baru 2,5 minggu, jadi yang sudah saya lakukan seperti ini aja Pak. Jadi saya belum bisa untuk ini karena ada GLP dan lain, jadi fokus untuk pertama pajangan dan stick selling, itu aja sih yang melakukan untuk MFB dan brand-brand lainnya gitu Pak. Di berapa tuh? Ini 33 toko Pak masih saat ini, dan bisa naik tuh Pak. Saya saat ini udah 33 toko yang saya benerin itu maksudnya. Berarti 3
klasifikasi tadi dilakukan dengan grouping dan blocking display gitu. Iya, yang saya lakukan karena waktunya terbatas hanya 2,5 minggu. Jadi yang saya lakukan ini gitu supaya untuk mendrift brand itu supaya terjaga. Tapi kedepannya saya akan menambah groupingan ini karena udah pakai TA sekarang, dan stick selling juga ini yang new ya. Jadi yang baru benar-benar belum pernah stick selling dan stick selling lagi yang baru. Enggak ini aja. Bisa mulai baru. Nah ini. Nah kedepannya kamu mau apain kan dari kondisi yang itu? Dari 3 klasifikasi itu kan berarti dengan 3 kamu cara grouping dan blocking display ternyata kan masih belum belum works lah, belum maksimal kan. Nah kira-kira berarti penetrasinya kah yang kurang atau penolakannya kah di toko atau komunikasinya kah yang kurang? Nah kira-kira sensing kedepannya yang kamu mau lakukan dari 3 yang kamu klasifikasikan itu loh. Oh iya betul Pak, jadi untuk yang grouping ini pertama akan saya tambah, tapi kan tidak efek semata-mata langsung naik. Otomatis kita butuh penetrasi. Di penetrasi itu ada, saya mengklasifikasi menjadi tiga prioritas. Yang pertama itu NPL, kemudian yang ini tadi, yang 3 brand tadi itu harus paling nggak ada, baru selanjutnya brand-brand yang sekunder. Jadi kalau NPL-nya udah masuk, baru masuk yang lain. Tapi kok uang terbang kadang terbatas nih, bisa maksimal 3 bungkus. Kalau 3 bungkusnya dia di depan NPL ya kadang saya nggak bisa ngambil yang ini, tapi saya tetap berusaha untuk toko-toko yang ngambilnya banyak, dia masuk semua gitu Pak. Jadi penetrasinya sehingga avioknya lebih merata ke yang lain. Memang MP 16 sama 12 ini secara lawannya sama 12-16 kita kalah, tapi kita menang di MVP 20. Tapi posisinya ini kan per stick, jadi lawannya 16 sama 12. Untuk mendoktrin orang supaya 16 sama 12 ini sama dengan 12 itu memang agak susah, tapi cara salah satunya paling nggak keberadaan tokonya harus ada. Jadi saya ada skala prioritas yang NPL dulu, baru yang ini tergantung per misalnya harus ini dulu ya, ini dulu NPL dulu. Iya, Hasil yang NPL NPL ya secara volume Mbak, jadi volume ya secara bawah sih habis semua. Tapi kalau yang DRE juga ini kan emang bawaan dari sananya yang big KPS 2 itu 2 kali bawahnya, cuma yang KPS 3 150 habis semua gitu. Memang karena nggak ada all in di Tadi baru berarti fokusnya di NPL dulu, kemudian Yes, sebenarnya tergantung dari instruksi supervisor Pak. Kalau misalnya NPL dulu, dan dari supervisor dari sensingmu lah. kalau dari sini saya sih ya NPL dulu Pak, karena rata dulu. NPL kan itu kan waktunya mungkin 2 minggu ya, 2 minggu kan ketemu toko yang sama, nanti dia akan turun lagi. Nah kita bisa fokus yang ini lagi. NPL paling nggak pertama maksimalkan di minggu pertama, minggu kedua kan itu weekly 2 minggu sekali ya, udah merata semua. Otomatis minggu ketiga mereka akan ada yang masih ada yang masih ini, jadi fokusnya ke sini. Emang enggak FMB 16 NPL rata. belum rata. Let's say kita anggaplah NPL rata. Yang brand itu tadi akan kamu lakukan apa? Fokusnya bagaimana? Ya penetrasi minimal beli ini dulu Pak, jadi pada yang lain. Jadi misalnya kayak ganding-ganding gitu sih. Kayak misalnya kita punya Marlboro Black 20 harus minimal 1 ini atau 2 bungkus 12 sama 16 satu-satu, atau Merbiat tuh punya kita region dan lain-lain, kita gandingkan ke sini agar kan MPL udah ada, jadi yang ini harus ada dulu semua. Paling nggak nanti kita pajang, kita kasih harga RSP. Perkara itu dilepas sama toko, yang penting kita udah pertama udah mengusahakan tuh RSP-nya terpajang untuk MFB 12 dan 16 ini. Terima kasih Pak. Apip. Mas Rud, aku mau nambahin aja dari pertanyaan Apip. Balik ke Airport lagi. Kalau kita lihat kan brand primer yang kamu nettingkan itu Hemal dan MFB itu kan sudah di angka 96% dan 94%. Jadi kalau umpama Hemal itu dari 100%, menurutmu apakah kerjaan kita untuk Hemal itu sudah selesai atau belum? Atau bagaimana? Kalau 100% menurut saya sih masih belum Pak, karena harus tetap kita jaga di angka itu, jangan sampai turun, dan toko harus ada semua, paling nggak ada stoknya ini, jangan sampai ada yang satu stok kosong, itu harus OSC, paling nggak harus ada minimal absennya di situ gitu Pak. Ngejaga Hemal itu
gimana menurutmu? Tadi kan kamu udah cerita, ya, biarpun upload kita udah 100%, tapi harus tetap kita jaga. Cara menjaga email yang benar itu seperti apa sekarang? Dengan kondisi yang ada sekarang ya, dengan kondisi market kita sekarang, baik itu dari harga maupun competition yang ada gitu. Email yang email 16 Pak ya. Jadi untuk menjaga email, yang pertama kita harus terpajang yang pertama paling enggak seperti katanya Pak Hadi, level paling pojok sebelah kiri itu ada emailnya, ada email 1 di situ terpajang kalau punya stoknya 1. Setidaknya sebenarnya walaupun disembunyikan di belakang seorang sudah tahu kalau ada Sampurna pasti dikasih ya, tapi tetap kita harus memajang paling enggak 1 di pojok kiri atas gitu Pak. Ya gini. Kalau kita melihat tantangan kita di tahun ini gitu ya, dan tahun kedepannya juga, tantangan terkait email ini kan backbone kita ya, core brandnya kita yang harus kita jaga. Challenge-nya email ini apa? Challenge-nya email ini apa? Bakalan turun karena harga naik. Harga naik. Oke, nah caramu untuk menyelamatkan itu yang tadi kamu bilang jaga email itu, caramu itu seperti apa? Apakah cukup dengan email 16 APO 100% udah cukup gitu, berarti udah selesai tugas kita untuk men-secure email gitu, atau seperti apa? Sebenarnya kalau untuk kenaikan harga itu sih kita nggak bisa mengendalikan itu Pak ya. Kenaikan harga itu selera konsumen pasti dia akan turun otomatis meskipun kita melakukan apapun. Kita harus mengcounter dengan brand second tuh Pak sih Pak. Ya, brand secondnya sih yang mirip email ya MSC Pak ya, kita dengan main harga seperti itu yang di cover dengan counterkan oleh itu, jadi turun kita counter dengan itu gitu Pak, yang mirip-mirip. Tapi yang selama ini penolakan ya itulah karena tidak rasa dan lain-lain ya, kita sebagai ya tetap mengedukasinya memang rasa beda, tapi ini harga lebih murah spesifik dari itu saat ini. Kalau gitu MSA seharusnya bukan jadi brand sekunder kan gitu ya kan. Kalau kita lihat sini kan ini kamu menyusunnya berdasarkan prioritas, jadi MSA itu kamu taruh di sekunder, jadi kamu lebih mementingkan twist daripada MSA misal gitu ya. Jadi semua produk kita itu penting gitu. Saya masih bingung sih cara kamu mappingkannya seperti apa pendekatannya gitu kan, apakah berdasarkan APO-nya atau berdasarkan kepentingan dari brand itu sendiri gitu, prioritas dari brand itu sendiri. Kalau kita bicara email tentu brand sekundernya atau brand safety netnya yang harus jaga email itu adalah MSA yang harusnya kamu taruh di sampingnya si email itu gitu kan. Kalau kamu mau mappingkan brandnya ya, mau mappingkan prioritasnya gitu kan. Tapi di sini aku lihat kamu malah taruh si MSA itu di brand sekunder gitu. Iya Pak, jadi ini berdasarkan AVO sih Pak, yang peluang ada di toko yang saat ini jalan, jadi saya mappingkan berdasarkan itu. Tapi kalau misalnya MSC kita turun, ya kalau misalnya ini kita bisa naikkan MSC dengan cara kemarin sebenarnya sudah sih AVO-nya semakin turun karena beda rasa itu. Tapi untuk mendoktrin toko agar MSC itu main harga itu agak sedikit susah, tapi itu ada beberapa toko yang bisa secara 1-2 toko bisa, dan ngambilnya dianggapnya sama sih, ada yang anggap sama. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita berusaha di situ bisa juga untuk brand sekunder, makanya nih saya kasih brand sekunder setelah brand premier itu Mas ya Pak. Kalau misalnya ini buffernya pakai sekunder gitu Pak. Tapi gini, kalau yang sebelumnya kan mungkin kalau kita bicara MX ya, reject saja cukup tinggi dengan alasan harganya sama ML juga nggak beda jauh gitu. Sekarang ini kan kalau kita bicara RSP malah selisihnya bisa 3.000-an kan. ML itu sudah 33.000 pecah, bahkan mungkin ada di 35.000 di daerah-daerah rural gitu. Nah, harusnya kan dengan harga gapnya yang udah jauh, rejection untuk MS ini jauh lebih kecil gitu dibandingkan yang sebelumnya. Harusnya hasil yang kamu bisa tampilkan untuk atau effort yang bisa kamu lakukan untuk MS ini hasilnya bisa jauh lebih maksimal dari yang cuma 27% itu tadi. Iya Pak, mungkin kedepannya bisa saya buat masukan saya untuk MSC belum punya treatment sendiri. Ini kan saya baru 2 minggu setengah, jadi belum semuanya, jadi berdasarkan ini Pak sementara. Kedepannya masukan Pak Irwan akan saya kasih dia. Atau mungkin menurutmu ada brand lain yang bisa menyelamatkan ML misal gitu. Kalau emang MS nggak kuat, misal ML 12 gitu, atau MDR MSU gitu. Tapi dari performa yang ditunjukin ini juga kan aku nggak ngelihat kamu coba men-secure si ML itu gitu dengan safety netnya itu apa. Kalau menurutmu memang MSA itu nggak
kuat untuk menopang ML. Apa kira-kira yang bisa? Apakah ML 12 atau ML 50? Tapi nggak ada juga gitu saya lihat. Iya. Brand-brand yang bisa menyelamatkan untuk ML 16. Iya, iya Pak. Jadi ini posisi memang keadaan saat ini Pak. Jadi saya memang belum melakukan untuk MSE ini untuk treatment sekundari dari Amel. Cuma ini masukan Pak Irfan akan saya tampung dan kedepannya akan saya lakukan ini Pak. Jadi saya belum sempat waktu untuk melakukan cuma 2 minggu setengah ini, jadi saya belum sempat melakukan. Jadi saya butuh masukan dari bapak-bapak sekalian itu. Jadi masih untuk jadi pajangan nanti setelah ML MSE baru nanti selanjutnya seperti itu. Oke. Jadi tahun ke tahun ini fokus kita jaga ML dulu, carikan safety net yang tepat di tempatmu itu apa. Kalau emang MSE nggak kuat, ML 12 kalau ternyata ada peluang ya udah silahkan gitu. Tapi benar-benar pastikan itu bisa secure si ML kita. Gitu, begitu juga dengan ML 12 nya gitu. Kalau ML 20 nya. Cuman kalau ML 20 saya lihat di sini ML 16 nya sama ML 12 so far bagus lah ketimbang MSE. Jadi itu masih bisa supportnya masih terlihat lah untuk menyelamatin si ML 20. Cuman aku belum melihat aja sih untuk di ML 16. Itu aja sih. Terima kasih masukannya Pak Irfan, akan saya jalankan di berikutnya nanti Pak untuk MSE. Oke. Udah 3 bulan berarti ya Mas ya? Teori baru ini udah 3 minggu ya? 2 minggu setengah Pak. Nah, mungkin terkait dengan AV out gitu ya, KPS 3 ini gitu ya, terkait dengan brand primer, potensial sekunder, mungkin dilihat lebih jauh lagi gitu ya Mas. Nggak jangan cuma lihat dari segi dari AV outnya aja, tapi kita bisa lihat juga dari tempat volumenya Mas Rudi gitu ya, paling berkontribusi paling banyak tuh apa sebenarnya. Kalau lihat di sini sudah betul gitu kan, Emerald dari juga Marlboro dan juga DSB gitu ya. Mungkin itu yang menjadi fokusan utama primer Mas Rudi dulu, mempertahankan volume dulu gitu kan ya. Yang udah ada dan memang sudah kontribusi besar di tempat Mas Rudi, itu kita perlu pertahanin. Yang kedua itu adalah potential brand. Potential brand itu adalah brand-brand yang bisa kita grab gitu dari SOP-nya maupun dari penurunan dari brand primer yang udah Mas Rudi tentuin gitu. Tambahan aja. Dan brand sekunder adalah brand yang kita build gitu ya, pastinya terutama di fitur-fitur kita gitu sih. Untuk pembagiannya mungkin jangan cuma hanya melihat dari AVL saja gitu ya, lihat dari lebih besar lagi. Terus yang kedua balik lagi coba ke CSU Mas, yang atas bawah, yang atas C bawah, Yang paling bawah ya. nah ini atas lagi. Nah ini aku mau nanya sih Mas terkait dengan toko yang harus direaktivasi dari Mas Rudi. Itu kan cuma dilihat dari AV Auto Brand sama dengan Effective Call plus Equis gitu ya. Apa benar dari 21 toko ini memang toko-tokonya memang toko-toko yang jelek semua gitu? Dari kemarin yang sudah saya jalanin itu saya mengajukan sekitar sudah 12 toko saya ajukan ke Pak Mek untuk reaktif karena memang tokonya nggak ada dan tutup terus nggak buka-buka gitu Pak. Oh, oke. Cuman mungkin lebih teliti lagi kali ya Mas, ini kan cuma AV out dan juga effective call. Bisa jadi tokonya emang secara brandnya emang jumlahnya dikit tetapi secara volumenya besar gitu. Jadi mungkin bisa lebih teliti di situ lagi aja, di cross check lagi sih Mas gitu ya. Nah kalau lihat di sini kan toko-tokonya Mas Rudi itu hampir berapa Pak tadi yang 383 ya totalnya. total CSU ya. 384 384 total CSU dan yang kondisinya di atas 5 brand itu ada sekitar hampir 90% itu ya Mas Rudi, hampir sekitar 90% ya. Nah itu kan dengan anggapan yang sudah di atas 5 AVL 5 brand itu dianggap ya udah toko-toko yang lumayan, nggak dalam arti nggak bagus-bagus amat tapi nggak jelek-jelek amat gitu ya Mas. Tapi kalau dilihat dari performance Mas Rudi kemarin mungkin karena masih baru juga ya, nah itu masih belum menunjukkan FVOT seperti klasifikasi toko tersebut gitu ya Mas. Mungkin kedepannya bisa difokuskan di situ karena kan sebagai tugas kita RE jangan juga dilupakan gitu ya Mas terkait dengan availability, visibility juga trialnya. Terus juga tadi saya juga sudah melihat gitu ya dari inisiatif-inisiatifnya Mas Rudi gitu ya, cukup menarik juga terkait dengan WA-nya yang udah dibuat dan menurutku juga lumayan efektif gitu ya Mas. Apa mungkin Mas Rudi ini bisa mengajari kepada teman-teman dan juga menerapkannya di tempat teritori yang lain gitu kan ya. Ini kan sudah 2 teritori yang Mas Rudi berhasil ya Mas? Iya 2.
Nah mungkin itu bisa disebarkan juga kepada teman-teman gitu ya caranya gitu ya, gimana gitu ya terkait dengan WhatsApp-nya gitu ya, apa harus mereka kumpulkan nomor telepon semua dulu sampai beres gitu kan ya, baru nanti diajarkan secara ngirimnya gimana, masuknya kepada outlet itu gimana. Cuman kurang itu aja sih menurut aku, lebih menyebarin aja sih cara-cara gitu ngobrol gitu, karena menurutku banyak teman-teman yang lumayan kesulitan gitu ya, belum tahu caranya gitu kan, cara mudahnya gitu. Itu sih Mas Rudi masukan dari aku ya. Itu tiap Sabtu Mas? Iya, jadi saya WA itu kan Sabtu libur, jadi saya di rumah tuh sambil main HP sambil chat itu. Jadi untuk kunjungan di hari Senin sampai untuk omset saya di hari itu ya gitu. Dan saya sekalian yang X rute saya sekalian aja saya WA sekalian. Jadi masuk seperti itu. Apalagi di nggak grup sih Pak, apa semua grup juga bisa, grup kalau yang deket-deket grup bisa, tapi jangan secara broadcast. Itu Chatnya mungkin ada, coba saya kirim ke Pak Mek ya, salah contoh ke Pak Mek untuk Transfer kayak ini. apa namanya lebih gampang. Jadi kan minggu Sabtu ini saya WA tentang korek, Sabtu depan saya WA tentang SRC, Sabtu depan saya tentang IQOS gitu. Sama lah ya, kurang lebih kayak aku suruh kamu beli PL kan ya. Udah beli tisu. Wah, tisu saya udah beli, kayak Pak Mek kan nyuruh saya beli tisu. Saya sudah tiap Sabtu. Kamu iya gantian, karena kalau misalnya jedanya waktu terlalu dekat, toko pusing kan. Wah ini ada SRC ada, kan ada 3 brand ya. Yang paling pertama sih ya Cricket, karena saya fokus ke Cricket, jadi IQOS sama itunya nanti kejeda waktu beberapa minggu baru saya WA lagi. Karena toko terlalu banyak dia pusing dia maksudnya gitu. Jadi ini saya kirim ke Pak Mek untuk contoh yang saya WA ke toko-toko itu. Iya. Ya nanti. Kebetulan bateraiku udah mau habis, kirim ke Pak apa juga sekalian biar Pak. Oh. Aku aja. Oh, jalan. Nomornya ada kan? Share di grup aja, grup keluarga. Aku udah punya grup keluarga ya. Sedih aku. Keluarga HM sambil jalan. Oke, sambil jalan. Oh iya. Udah kan? Ya. Yang penting Mas Rud seneng kan ya Mas kerja di sini, happy ya. Happy Pak, karena saya memang mau di sini. Pertanyaannya Pak Amek aku pakai kan. Yang penting happy kan ya Pak, ya kan Mas Rud ya, di bawah Pak Amek ya kan. Pak Amek sebulan aja Pak, habis itu enggak lagi nanti. Enggak lagi. Enggak, maksudnya Pak Amek membantu saya di akhir-akhir seperti ini, saya berterima kasih pada Pak Amek. Karena di akhir-akhir saya ini banyak dibantu Pak Amek. Sebelumnya terima kasih ke Pak Putra juga. Pak Putra kami pergi menghilang ke IQOS. Saya nggak sempat ketemu, jadi ketemu di sini-sininya gitu. Motivasi tetap sama ya, Rud. Motivasi tetap sama, motivasinya sih Jangan kalah sama Renault. jangan kalah sama Renault, sama toko tuh jangan dikecewain dikit. Sebisa mungkin kita bantu toko lah, apapun yang kita lakukan. Kayak contoh balas WA itu paling nggak ya cepat kita balas lah kalau ada toko nanya-nanya sesuatu tuh. Motivasi waktu interview sama aku sama Pak Haji beda. Ya itu kan kalau nggak kalah sama Renault. Gaji. Ya gaji Pak sebenarnya Pak. Kalau nggak gaji saya nggak bakal pindah. Saya paling pertama tuh gaji Pak. Saya kan sudah berkeluarga dan ini, jadi kalau nggak gaji saya nggak bakal pindah sih sebenarnya. Oh iya. Ambil ini. Pak, enggak yang lanjut ini. Oh, Ya, yang lain. ada lagi yang mau bertanya? Aku jelaskan, Bapak sebentar Mas. Aku Ya. jelaskan yang pertanyaan Irfan tadi, yang evaluative brain tadi. Aku jelaskan ya. Saya tidak ini. Jadi ini Bang, caranya Monsun ini udah ketahuan datanya dulu. ML 98 diturunkan, baru di kotak-kotai. Ini primer, ini potensial, ini sekunder. Belakangan berarti Pak. Betul? Betul nggak? Nah, Di belakang itu. jadi udah terjadi kenyataan. Baru dihitung mapping kan. Ngomong kosong lah kalau itu. Soalnya itu ini, Betul. Pak. Soalnya dia turunnya pas Pak, turun tangganya pas. Betul. Betul nggak? Nah, tapi kita ngajar MF 2 juga kan? Enggak. Enggak. Dia kok baru buat ya kan setelah Dia gagah-gagahan, ada macam ada strategi gitu kan. Tapi udah kejadian. Udah jadi kejadian baru dibuat. Strategi kita ini. Ya betul Pak. Teh kucing. Betul Pak. Bukan gitu Pak. Dari awal kau masuk itu enggak dibilangi
Ruth yang primer ini ya Ruth yang sebenarnya Iya. itu dibilangin betul nggak? Jujur nggak? Iya betul. Dari awal kau masuk teritori itu, Oh, dari awal awal kau kamu masuk teritori itu betul nggak? Iya, dikasih apa namanya Pak? Yang primer mana gitu Pak? Kemarin tuh Betul nggak? ada. Maksudnya dari awal Dari kamu awal masuk kamu itu, Betul nggak? masuk Pak Mek aku gitu. sudah ada ngejelasin nggak? Ya kita primernya 3 ini, potensialnya yang ini. Betul nggak? Ini Belum jadinya kan? belum. Yang aku Pas bikin cek slide. kan, Pas bikin slide. nah, aku cek itu kan cuma Ya. kita Ini garap. fatal lo, kalau bohong sama aku lo. Nah, Betul Pak. Jadi ini Pak Mek baru yang kemarin ini. yang Jadi kita, udah kejadian, barulah pitan-pitan di bagian gitu. yang Jadi kita, kau nanti wah, udah aku dari awal aku bilang Sunata tuh, jangan percaya supervisor. Dibunuh-bunuhin kita kalau nggak cerdas gitu tuh. Itu udah jadi, baru dibuat ini soal Tapi emang gaya-gaya. kebaca Pak, Eh? emang kebaca Pak, Eh? turun tangga. ya, yang instruksi saya itu garap MFI 1216 kan. Ya, Ya, tapi nggak ada penjelasan tentang yang kita primer ini. ya ini baru kemarin Pak. Yang kita Karena ini nggak punya dasarnya. Kenapa ini di potensial? Kenapa ini sekunder? Nggak ada dasarnya. Nah, seperti itu Pak Irwan. Kenapa Mel naik terus? Apa sekundernya adalah si apa MSC. Kenapa MSC nggak prioritas? Ya kan? MAB 20 harganya naik terus. Berarti kan berikutnya itu harusnya kan fokusnya ini dulu nih, fokusnya ini dulu gitu. Ya enggak? Berikutnya misalnya Mel 16 96%. Berarti kan kurang 4% ya, Mas? Iya. 4% itu tokonya udah ketahuan belum? 4% sih mulai yang diaktif tadi Pak kemungkinan. Hah? Soalnya saya kan tokonya ini ada yang belum terkunjungi Pak. Jadi saya belum memastikan tokonya yang mana gitu Pak. Nah ini yang perlu tuh attention to detailnya itu. Soalnya kalau aku lihat Pak yang 90 yang 4% sebenarnya coba kamu back lagi. Dari total 343 kalau kamu bagi yang cuma 3 brand ini itu 6%. Itu 6%. Harusnya itu minimal 4%. Artinya kan yang sebenarnya kalau kamu ngomong kayak gini sebenarnya kan ada 7% ya. Sorry, 7 toko kalau misalnya dia nyediain emal itu di bawah 4%. Kamu ya? Kan kamu punya 383 kan? 384. Harusnya kan kalau misalnya email itu 4%, jadi berapa itu? Itu minimal ada 15 toko. Iya. 15 toko yang tidak menyediakan email di tempat 15 sampai 16 toko. Sedangkan yang cuma menyediakan 0 sampai 1 brand itu ada 7 toko. 0 sampai 4 brand. 14. Yang ini. Yang 0 sampai Kan 4 aku brand. ngomongnya yang ini aja. Iya. Ini kan Iya. cuma 7. Yang 7. Ya, artinya ada 8% yang di sini. Sorry, 8%, sekitar 8 tokoan. Ada 8 Padahal dia ada belanja sekitar 2-3. Itu ada belanja emang. Coba kamu hitung kalau misalnya kita ngomong 4% ya. Ini berapa minggu sih datanya? Mundur ke belakang. Kenapa? Berapa minggu ke belakang? Ini yang pakai ada waktu Pak Hadi kemarin ngirim itu. Nah iya. Baru ke data baru aku kirim kemarin langsung masuk di sini. Bukan yang Jadi ini. strategi kan gitu. Bukan Pak, ini data yang Pak kirim sebelum tahun baru loh Pak. Oh. Ya kan, nah besok kan saya petakan untuk pemurnian kan, toko-toko kan kita masih pemurnian CSU lagi. Nah saya coba petakan seperti ini toh. Nah yang secara kualitas ability out-nya rendah-rendah itu saya murnikan lagi. Waktu itu juga feedback sama Lola juga pada saat itu kan. Nah yang kita ajukan aktivasi yang 21 itu yang kondisinya 0 sampai 4 brand aja. Berarti kalau 0 kan dia udah pasti nggak ada ML-nya seperti itu. Iya, maksud saya gini. Kalau misalnya tadi totalnya 21, itu kan berarti kan di atas 4% kan, Mike? Artinya kalau 16 toko aja itu sekitar 4%, berarti kan kalau 4% artinya pas. Pas Ya. artinya pas 96%. Tapi kan ini totalnya 21, artinya 21 itu tidak menyediakan email kan? Artinya hotel itu sudah tidak menyediakan produk kan? Iya enggak? 20 Harusnya lebih dari itu. Harusnya availability rate-nya minimal di bawah 95. Kalau rata-ratanya itu. Menurut kamu yang kamu mau tutup 21 toko ini, kamu tahu tokonya nggak? Sebenarnya sih saya berdasarkan yang saya kunjungi sih Pak, mengajukan ke Pak Mek. Kalau data ini kan 8 minggu, data 8 minggu
terakhir yang saya Iya. belum masuk Enggak, juga. coba kamu back ke availability hub tadi. 96 ini KPS 3 kan? KPS 3 Pak. Oke, 96% dari 383 itu adalah harus saving dulu. 6 sini. 16 itu Bang. Bukan? 16 21 kalau 16 369 ya? 369 Pak. 369 kan? Iya. Artinya kan 369, sedangkan kamu mau tutup 21. Artinya kan kalau misalnya itu toko yang kamu tutup itu 21, artinya dia kemungkinan besar adalah yang tidak menyediakan emal. Harusnya availability itu enggak sebesar itu. Ini Ya. Coba kira-kira gimana? kalau yang 7-14 sih bisa ada emailnya karena 0 sampai 4 brand aja. Aku nggak ngomongin kan kamu 21 toko. Anggap kamu udah kunjungin semua lah ya. Ya, dari 100% kamu kunjungin semua tadi. Terus ada 96% ya, 306. Artinya kan ada sekitar 16% yang harusnya tidak menyediakan email. Sedangkan di datamu 21 yang mau kamu tutup yang tidak menyediakan email. Artinya ada selisih 5 toko. Atau sekitar 2 atau 3%, 2%-an lah. Nggak nyampe. 383 ya, 384. 21 ini termasuk 383 atau Iya, dia udah dideaktivasi? Ini termasuk di dalamnya ini Pak. Masih aktif. Masih Oke lah ya. plan Iya. diaktifasi. Plan ya Pak, plan. Iya berarti ada 5 toko yang mau diaktifasi ini menyediakan ini. Iya, kemungkinan kan mungkin dia masuk yang di sini, yang di bawah situ. Yang bukan Pak brand Pak Mek itu lah. Pak brand ke bawah itu. Iya betul. Itu diaktifasi. 21 ini masih masih ada di CSU kita sekarang. Berarti kamu nggak tahu 21 toko. Untuk 21 ini belum tahu sih Pak. Oh, dia belum tahu. Iya, makanya kan aku tanya dulu dia nggak tahu kan. Tadi di kamunya Ini itu 12 berdasarkan- ya? Yang Apa kamu ya? confirm mau kamu tutup. Iya 12 sih. Yang feedback dari kamu fisik sendiri itu fisik 12. 12. Cuma 11-nya itu, 9-nya itu dari mana? Kan 9. 21 total yang mau ditutup. 12 itu yang memang kamu yang feedback langsung karena udah tahu kondisi tokonya. 9-nya itu berdasarkan pendekatan apa? 9-nya ini baru rencana Pak. Jadi saya ini baru rencana, jadi ini cuma data. Jadi fisik di lapangan saya kunjungi semua, kan belum kunjungi semua. Yang saya 9 dapat belum dikunjunginya berarti Bang dari yang saya dapat 12 yang udah saya dapat. Ini yang data rekomendasi itu. Rekomendasi ada 21 toko. Nah, si Mas Rudinya itu baru dapat tadi 12 yang saya WA itu gitu Pak. kan. Nanti yang sisanya itu sambil jalan lagi kita cari. Dari 12 itu menurutmu memang layak ditutup semua ataukah sebenarnya masih ada yang bisa kita pertahankan? Karena ada beberapa permanen, ada Dari 12 itu. ada yang beberapa kan berarti kosong masih ada sama yang- sekali Pak. Dia Nggak kosong, jualan rokok nggak sama jual rokok sekali. lagi. Berarti 12-12-nya itu memang harus ditutup. Harus ditutup. Nggak jualan rokok sama sekali. Nggak jual sama sekali sama tutup, iya. Kompetisinya pun nggak Iya, ada di situ. nggak ada. Kayak yang toko Sopsan itu Pak, sebelah sebelahnya itu kan Ada juga. ya, kosong, nggak ada isinya sama sekali. Oke, Bang Abi. Kalau dibandingkan teritorium sebelumnya, Mas, teritorium berapa sebelumnya? Yang sini 13 Pak. lebih potensi mana toko-tokonya? Kalau untuk tokonya lebih potensi sebenarnya lebih enak ngomongnya tuh di luar, yang luar kota Pak, karena di sini udah tahu semua program-program. Keluar kota kan beberapa nggak tahu, jadi kita lebih enak masuknya tuh lebih mudah kalau Enggak misalnya. potensi aku bilang. Potensi di dalam kota Pak untuk Luar kota. anunya industrialisasinya Pak. Karena dari korek yang lebih banyak dalam kota pesanannya daripada yang di sana itu Pak. Kalau volume ya di luar, ya kalau volume saya sendiri ya, kalau dari sini kan banyak WS mungkin belanja di luar, tapi sarannya di sini. Nah, kalau lu pasti begini lah. Contoh misalkan pembantu juga ada pegang teritori sini sama teritori sini. Teritori mana yang prioritas untuk dijagai? Menurut saya di sini Pak, Dari sini. karena di sini persaingannya ketat, jadi itu sudah saya kemarin mampir ke situ udah hilang semua yang udah nggak karu-karuan yang di Suranata itu. Kalau di sana kan mereka mandiri mau gerak gitu, kalau di sini kan kadang ya sedikit lupa banyak diurusin, jadi nggak terkontrol brand-brandnya itu. Enggak, karena mungkin tokonya itu kalau misalnya kan itu mungkin dia biru itu aja, itu dia
lumayan kan, berarti kan 13361. Iya. Iya. 194. Ya sebenarnya potensinya cukup gede lah. Iya Pak. Yang bawah itu udah kecil-kecil kan sebenarnya kan, Mas. Iya betul Pak. Yang kita paksa untuk masuk kan. Karena bayanganku itu ketika nanti harus nomor 1 SCC coach dalam kota, mungkin ya tempat level itu akan banyak dikurangi. Contoh misalnya yang sangat-sangat gitu, apakah harus sebanyak itu tokonya gitu. Mungkin sangat-sangat itu mungkin hari ini berapa rupiah? Sekitar 1 hari 2 hari. Kita kalau misalkan pakai cipto nih, nah itu bahayanya di situ kalau cipto. Jadi mending ya kalau memang teritori misalnya itu istilahnya yang di scrap itu, misalnya contohnya kalau misalnya yang di sana masih dipertahankan, terus yang di sini misalkan oke lah kalau karena dibagi gitu, di sini terpaksa motong. Padahal kalau misalkan kondisi outlet yang di delete di sini, kalau di sana itu udah hitungannya udah bagus banget. Betul. Mendingan yang sana dikurangi. Bisa jadi gitu. Kalau dilihat industrinya juga kan sebenarnya sangat-sangat kan kecil juga Pak. Kalau 1006 sekian kan cuma 100 pekan aja kalau rata-rata. Harusnya sih Toko yang dianggap sih bagus di sana, kenapa dijelek gitu ya? Balik. Ya di situ misalnya beda lah maksudnya. Ngomong dulu. Ngomong saya. Kembali sana sini ya kembali. Saya karena aku mikir itu kan iya. awal itu kan kita berpikirnya kan ya kota yang mau kita itu dengan asumsi bahwa WS kita rapat dan sebagainya. Biasa belanja ke WS. Kalau kita pikir lagi secara industri, secara konsumer pasti bisnis di kota lebih gede kan. Jauh. Kompetisinya juga beda kan Pak. Makanya itu. Pasti lebih besar, lebih berat di sini. Dan kalau kita ngadepin Pasgar nggak akan bisa menghadapi yang namanya kompetisi dari kompetitor kayak program dan Tapi Pasgar tuh masuk di situ nggak? Sangat-sangat Pasgar ada Pak. Muara Jawa tuh ketemu nggak Mas? Pas dalam Jawa nggak ketemu, saya tanya orang sih dia ngambil Pak. Hah? Oh dari sana si Emangnya Emang. Sirba. Sangat-sangat masuk nggak Pasgar? Dulu sekarang Sirba masuk Pak, sangat-sangat Pak. Emang itu Emang itu sampai sana ke atas dia, Mek. dia terus-terusan kok. Tapi dia nggak bisa Makanya itu kan Sirba kita juga. harus pikirnya adalah placement itu kan krusial itu kan. Berdasarkan ini kan. Ya kalau misalnya mungkin di Sanga-Sanga Muara Jawa itu jauh lebih gampang negosiasi karena mereka butuh barang. Jadi udah Pasgar aja gitu. Kan kecil-kecil juga industrinya kan. Iya. Ya sementara di kota yang perlu negosiasi berarti pos kita yang harus turun. Karena persaingannya gede kan. Kecuali memang yang daerahnya jauh-jauh nih. Pasgar kan nggak akan mungkin bisa sampai sana. Kalau yang tempat Pemprov itu setahu ya Samboja daerah itu daerahnya enak Masih semua itu. jalannya masih bagus. Muara Jawa itu rapat sekali kan. Ayahnya rapat CS. Cuma rapat CS-nya tapi nggak sebegitu bagus gitu. Makanya itu Kering-kering tapi rapat. Tapi secara volume dari selling key-nya sendiri kamu di dalam kota sama di luar itu lebih tinggi. Iya di luar Pak. Sekarang banyak Perapatan nunggu. pengaruh kapan WS juga Pak. Iya. Nah, berarti kan kalau misalnya untuk farmasi itu lebih apa namanya cocok untuk di Pasgar juga karena objektifnya Pasgar kan untuk volume juga. Dia paper performance kan. memang kita itu buta kan karena kita nggak punya data. Data kalau dulu kan ada nih, data industri. 1, 2, 3, 4, 5 Iya, gitu. iya. Kalau sekarang kan mana ada? Nggak ada. Pasteurisasi lagi. Nggak ada. Bisa asumsi gitu terus. Contoh nanti program itu Jon. Program itu laskar makarnya itu dibagi 3. Yang basic ada, akan ada, satu lagi adalah CBWS. CBWS kriterianya adalah yang 3.500 spek per week. Data apa yang mau kita pakai 3.500 spek per week? Data-datanya nggak ada. NRS nggak Nggak ada Pak. Hari ini kan akhirnya kan baru kita tanya satu-satu nih. Tokonya CBWS yang mana? Dulu Kan gitu. NRS.
3.600 dikeluarin. Nah, data lebar outlet itu di NRS ada. Data NRS itu ada lebar outlet. Cuma saya suka bongkar kan yang di Gorontalo kan. Yang lama. Itu lengkap tuh. Kalau surveinya banyak lama, bang. surveinya lama. Surveinya Iya. tentang outletnya aja ada. Nah, makanya kan itu sebenarnya kalau misalnya kita punya data itu, misalkan kita disuruh survei nih, misalkan kan berapa kita CSU-nya kan. Paling tidak dengan data lama itu katakanlah 30% lah. Kita udah ngurangin beban 30% gitu. Nah, data itu masalahnya sekarang yang pegang data Itu sebelum aku jadi arah. Dulu itu kan gini ceritanya itu. Dulu survei NRS itu banyak lengkap sekali. Habis itu ketika kita masuk pandemi, kita kan respon outlet. Yang penting adalah distribusi. Salah satu pennya adalah survei outlet kan. Maka diboleh simplifikasi. Survei outlet itu coba adalah nama, KTP, nomor HP. Itu udah jadi isu. Nah, ketika udah after pandemi gini, ketika data kita udah masuk ribuan, kita ada gila itu. Milah-milah toko itu seperti apa pun diri juga kita kan. Bingung. Nggak ada, sangat terbatas, maka yang bisa kita itu adalah internal data kita kan. Dia EC-nya berapa, follow-nya berapa, rata-rata. Kita asumsinya adalah berarti yang perlu kita jaga itu adalah toko-toko yang EC-nya gede karena butuh barang. Resiko OS-nya tinggi, pasti gitu nih asumsinya kan. Padahal secara industri, secara ini kecil-kecil gitu. Ya kecil-kecil gitu. Sebenarnya kan pendekatan pertama setelah kita masuk itu kan yang tipe A, tipe B itu kan berdasarkan efektif call, Pak. Itu aja pendekatannya, Pak, berdasarkan efektif call. Tapi kan sampai sekarang belum ada update datanya lagi kan. Datanya nggak pernah di-share. Iya kan, nggak pernah di-share lagi. Cara ngitungnya aja nggak pernah di-share. Ditutupin juga itu Jadi kita nggak pernah tanyakan gitu. Karena sama dengan yang kita ceritakan tadi, mereka base-nya asumsi juga ya. Iya. Karena Just ada limited benar. data resource. Dia tentuin angkanya Cuma efektif call berapa. doang jadi. Kalau ngomong pendekatannya AVO, efektif call, volume, gitu kan ya. Sama itu daerah weighted aja kalau kemarin yang muncul, tapi nggak ada data, 1% nggak ada. KNBS aja kita bikin video. Pendekatannya NWS. Ada yang nggak punya NWS itu. Oh, lu PWD Juga ya, pakai kuliah itu udah makanya. Udah nggak inline sama market. masih kan udah Sudah gue. Boleh. Ya gitu kan dari tiga ini kan Palaran. Kalau kau dapat duit banyak dari mana Mas tiga-tiga ini Mas? Kalau dari Yanu sangat-sangat, Pak. Sama-sama kecil. Iya. Enggak, dia belanjanya ke saya banyak, lebih banyak dia. Oh, KWS. Ke saya. Kurang. Biasanya kan cuma bulan. Di sana ada WS apa? Itu ada Kafka, Pak. Kawan. Kafka itu kayaknya Yang di pasar Dia ya. lebih ke retail. Pasar. Iya. Pasar. dekat pasar. yang Dekat ada pasar, di pasar. sunscreen-nya itu loh. Ini market Andre yang ujungnya itu Muara Nah, yang sama-sama. punya Pascar siapa? Kafka itu punya. Nggak ada, Punya, Pak. Pak. Di Dua-dua, Muara nggak ada Jawa, dua. Pak. Pasgarnya Ada itu sampai Pasgar. dari Sirba Pak, malah Muara dari Jawa. Jawa. Muara Jawa. Di situ kan jauh. 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 Jauh, tapi dia kemarin garap Pak, emang itu ngejar omset. Dia sampai Muara Kembang sampai situ. Ya, Tapi sekarang juga kadang-kadang Alam Subur juga naik ke atas kan. makanya itu kalau itu dikasihkan Pasgar itu kan bisa kan. Yang dibutuhkan orang itu kan beli aja kan Mas. Iya. Iya, di situ beli sih, Pak. Kayak Evolution kemarin kosong, dia di WS juga kosong, jadi ini pun saya. Sebenarnya mungkin agak bias juga statement yang banyak omset di Sangah-Sangah. Soalnya kan kita di Sangah-Sangah kan cuma 2 hari kan. Ya kan mungkin emang kaitan omsetnya banyak Sangah-Sangah kan 2 hari. Kalau misalnya kita bandingkan sama Palaran sampai 5 hari kan mungkin banyakan Palaran lah. Iya. Kalkulasi dari awal sampai akhir tuh. Bukan by hotel ya. Enggak, kalau Palaran itu kalau itu ramenya di mana Palaran itu? Kalau pasarnya Pak di Pasar. Bobi Jaya Pak. Bobi Jaya. Jam-jam. Itu kan Bobi Jaya sama sebelahan kan Pak. Oh. Ramen itu. Industri tempat pusat belanjanya di pasar itu sih. Kapal-kapal sudah juga. Semi grosir juga ada banyak situ. Daerah Palaran itu.
Tapi masuk ke daerah Sempang Pasir sih namanya itu. Sempang Pasir ya. Kohan, Arah ke tol. ya, Kohan, Bitek, gitu-gitu. Apa? Bitek apa Yutek? Bitek. Yutek Migrasi. kesayangannya Apip. Adit juga itu kan. Depannya Dewa apa itu? Makanya itu kalau kita cuma mengandalkan internal data kita, Internal data kita internal data terbatas. kita dan data internal kita pun banyak bermain, hancur kita itu. Data sebelum dia kita bongkar itu sama sekali nggak bisa terpakai. Ya data kita dulu nggak bisa terpakai itu. Tersesat kita pakai data itu. Semua bagus kok. Karena yang weighted aja yang kita cover dulu. Samarinda itu bisa lebih bagus virtual dibanding fisikal. Gara-gara datanya nunjukin gitu. Itu bagus virtual. Virtualnya lebih gede sih jadi. Ya kalau ini ketahuan manajemen kan bro, Samarinda itu jago virtualnya, lebih bagus dibanding fisikal. Second story. Volume Meninggal. meninggal. Makanya itu kalian gali kubur sendiri itu. Kalau asumsiku kan yang virtual dulu adalah kalau toko yang udah di fisikal kemarin yang bagus gede-gede udah itu aja. Iya. Yang gede-gede udah kamu itu pecah-pecah datanya itu. Jadi saya EC tinggi, volume sama. Volumenya itu sama. Masih sama. Virtual sama fisikal sama. EC-nya lebih gede virtual. Ini aku pikir tersesat gitu kalau aku ganti dulu. Tersesat. Untuk semua virtual nanti. Pak Adi, senyum tipis aja Pak Adi. Ya Fit, sama-sama saya kan. Aku lo 12 aja ikut virtual. Dulu Pak Tiap hari dimaki. Ini orangnya Pak yang maki saya Pak tiap hari Pak. Makanya yang hancur di PC lah. Iya. Terlalu jujur bodoh kali jadi gini. Iya, Soalnya kenapa kita kemarin terlalu jujur Pak? Terlalu banyak yang kena kasus kemarin Pak. Jadi Kamu sudah jangan ada lagi gitu Jadi kan. lu kan habis datengin IC, Bang. Lupa kah? Yang pas aku masuk kan gara-gara IC. 4 ya. Iya, yang aku masuk gara-gara IC selesai baru aku masuk. Keren Pak Adi. Tapi kita kan udah solid ya, Bang ya. Kemarin. Kita udah atur aja. Dulu Kan? musuhan Pak di MST berantem setengah jam. Di forum. Pak Adi gini kayak. Gimik kan. Ya. Gimana maksudnya Pak Jonathan? Kan kita diskusi, namanya di ruang diskusi. Kalau ketika diskusi ya kita harus mencapai kesepakatan sama kan. Mau pakai urat, mau nggak pakai urat nggak apa-apa. Tapi setelah itu kan aman Jan. Makanya aku kayak ditunjukin data kemarin kan DRE kita itu masih 31%. Area lain udah sampai 100 sudah ada. Iya. Iya. Gimana cara lihat bilang gitu? Kalau lihat komposisi toko-toko kita gitu, Iya. gimana caranya Wal? Toko nggak bisa mikir Wal. Dari Bapak 2 minggu udah 80 Pak. Makanya itu. Kita mau Banjarmasin keteteran di 30. All parameter boleh 50 tuh bagus. Paling tekan-tekan aja, Pak. DSB sama DRE nya. DSB nggak usah bawa, DRE semua. Tapi masalahnya dia Salah. harus Aja bohong. Hilang lah opportunity. Gali lubang tutup lubang. itu malah DSB kan dulu yang Logikanya dua brand itu bahannya sama semua. Bahannya sama semua. Contoh Mil 16 sama MSE. Mil 16 sama MSE. Mil 16 sama MSE selisih kan hampir 3.000 kan. 3.000 Pak. Berarti perusahaan itu nanggung yang 3.000 3.000 selisihnya itu. Ketika kita lebih banyak jualan MSE-nya, ya tumpur kita. Sama dengan DSB sama DRE. Perbandingannya itu contoh DSB. Ketika DSB turun 10, kok DRE harus jadi 15. Ya. Itu dia. Perbandingannya gitu. Iya. Karena secara harga semakin sampai 1.000 kan. Iya. Set. Itu CEO mindset itu. CEO CEO mindset itu. tapi mereka kan emang nggak bawa DSP kan Jon? Enggak, flow. Tetap bawa. Ngomong. Makanya wajar ketika RSP data kita menunjukkan nggak ada efeknya. Ketika DRE tetap disamain, Iya. MSE disamain, Samain. ngamuk lah. Iya. Ya, terus kami ini udah merugi, ini dapat apa kan gitu. Iya. Itu sebenarnya yang kita harus ngeh semua itu berapa sih RSP penting gitu ya itu.
masalahnya itu. Mas Rud, pertanyaan terakhir ini, kau kan di Gigi kan udah lama juga kan Mas? Iya Pak. Kira-kira kau kan di sini udah 3 bulan juga gitu. Apa yang bisa kita ambil dari Gigi lah? Yang mungkin bisa memperbaiki cara kerja kita hari ini gitu. Cara kerjanya lah dibandingin gitu Mas. Kalau sama-sama itu lah. Oh, sama itu ya. Pas sama di detail jangan di MTI ya. Oh iya Pak. Jadi kalau di GG itu memang secara kunjungan sih lebih sedikit. Cuma dia pagi harus berangkat pertama. Jadi harus pagi datang itu jam 7 ya dulu waktu ya. Jadi kita harus toko-toko yang pagi itu pasti lebih fresh maksudnya. Jadi lebih fresh. Jadi waktu itu disarankan jam 7 udah berangkat karena sebelum komputer datang jadi uangnya kita ambil dulu gitu maksudnya Pak. Itu yang pertama. Jadi toko yang paling potensi dulu kita datang, kita ambil dulu uangnya sebelum komputer datang itu. Jadi itu diambil yang pertama itu. Terus yang kedua dari segi di toko itu ada urutannya sih Pak. Jadi pertama ngapain gitu kurang lebih sama di Sampurna. Iya. Cuma posisinya kadang kan ada penolakan gitu itu ditampung dulu nggak langsung di anu. Jadi ya seperti cara apa tadi, intinya jangan ngecewain toko gitu Pak maksudnya. Keunggulannya di GG itu semua BS bisa ditarik, jadi di situ yang dimanfaatin. Jadi kalau di sini nggak bisa ya kasih pengertian, dia kita nggak baik di situ, hal baik yang lain kita lakukan di situ Kak. Misalnya merespon WA-nya, ngasih harga, terus ditanya dijawab gitu. Kebanyakan saya temui kan selama ini tiba-tiba saya datang cuekin, ada apa ini toko ini? Ternyata ada kasus yang nggak baik, misalnya contohnya ada bekas retro yang nggak diambil tapi orang tiba-tiba hilang ganti, akhirnya saya ya udah nanti saya ganti Bu, tapi posisinya nanti bantu saya Bu ya kalau misalnya ada anu, ya sudah saya ganti bantu saya gitu maksudnya. Jadi saling bantu, intinya sih kalau toko baik ke kita mau masukin sesuatu enak itu. Tapi kalau misalnya kita kalah di masalah retur atau BS emang kalah, kita harus lebih di hal lain, misalnya kayak ya segala informasi kita kasih ke dia lah maksudnya, kenaikan harga segala macam. Kadang ada yang marah-marah, ada yang curhat sampai saya WA ke salesnya nggak dibales lah, kadang-kadang ya udah saya kasih nomor saya ketika ada jutai, ya udah saya kasih ini harganya. Jadi mereka udah worth, kayak contohnya kayak Bitek tadi kan, Bitek tuh agak jutek, banyak keluhan di situ. Ketika saya masuk agak lama sih ngobrolnya, emang setengah jam 1 jam di situ, cuma dia langsung daftar SRC, LM langsung beli produk saya gitu, sebenarnya nggak pernah beli sama sekali di situ. Itu sih Pak sebenarnya yang diterapkan mudah-mudahan, jangan ngecewain toko sih gitu sih Pak. Toko service. Jadi kalau chat kita paling terakhir, kalau ada info dari toko kita harus cepat karena kita minta bantuan mereka juga sih bisa di lapangan, jadi lebih mudah gitu dibantunya itu Pak. Apalagi disupport dengan merchandise yang banyak itu kan lebih ini. Saya selalu waktu juga sih, waktu retur sih terus terang jadi kompor malah kalau ketika Sampurna nggak bisa retur ya waktu saya di toko. Jadi ya GG pasti kayak gitu juga saat ini. Jadi ketika jadi nggak usah beli itu, beli aja ini karena itu nggak bakal tertukar itu gitu. Jadi gitu. Minyak itu ya bisa aja disiasati, buktinya saya udah melakukannya toko-toko yang nggak bisa disiasati dengan cara kita ambil kelebihan yang lain untuk toko itu supaya kekurangan kita tertutupi. Untuk BS terutama sih kita sih mencoloknya di BS yang pita lama masih ada di toko itu. Dengan sama perpindahan orang yang tiba-tiba ganti, minggu ini ganti, jarak 2 bulan ganti, nah itu yang dianggap toko seolah tidak bertanggung jawab karena udah penetrasi brand, tiba-tiba orang yang ganti, tiba-tiba orang lain, itu sih yang tidak merasa bertanggung jawab. Tapi kalau saya masuk ke toko itu pasti saya toko-toko yang kayak gitu saya minta nomor HP, saya follow up terus di HP untuk bantu masalah harga, kasih ngajak ngobrol apa, kasih informasi seperti kriket tadi kan, sekali 2 kali mereka nggak cuekin tapi lama-lama balas juga gitu. Itu sih Pak yang diterapkan, sama kayak di Indomaret kayak itu, pelayanan sih semuanya servis dari konsumen sih. Itu yang saya terapkan di Gudang Garam. Tapi semua kembali ke orangnya masing-masing sih Pak. Kalau saya udah ya orangnya gimana sih ya, nggak ya beda-beda sih orang. Itu yang aku rasa hilang
dari Sampurna itu ya itu dibanding dulu Carelessnya. bagus. sejarah rutun itu dulu itu adalah kita kan semua sampai cukai berapapun bisa ketarik. Tahun berapapun. Tapi problemnya adalah kode brandnya kan. Kode brand ini kan setengah Kita mati. sudah spesifikasikan. Brand ML16 kode ini itu kan painful kan. Iya. Painful semua. Dan itu berapa banyak brand. Iya. Mindagas Trumpaitis memutuskan apa? Ya udah nggak usah ditarik. Oh, mungkin. Kita usulnya adalah Pak, udah simplifikasi aja. Kenapa satu brand ada beda kode, beda cukai, beda harga. Tapi respon beliau di luar dugaan, nggak usah ditarik. Ya. Karena aku masih sangat ingat ketika dia pertama kali ke Lampung itu, visit area pertama itu dia bilang adalah ketika kau melihat ada yang perlu dirubah, rubahlah sebelum orang lain itu berubah. Perubahan dia pertamanya itu, nggak usah ditarik. Akibatnya itu poin luar biasa, gede banget. Kalau di retail itu sebenarnya secara kuantiti kecil. Coba jumlah outletnya banyak, satu. Di WS jumlah tokonya lebih sedikit, kuantitinya gede. Karena WS juga mau ngasih servis ke pelanggannya. Ketika dulu balikin gitu kan, balikin kan gitu. Balikin gitu. Aku dulu di Bengkulu mengalami aku ngamuk-ngamuk ke retail itu apa? RE ada 3 atau 4 orang itu nggak mau dari BS, balikin ke WS, cukai semua orang itu. Seminggu kita tarik banyak, minggu depan kali sampai jam 11-12 terus WE itu pulang tuh. Gitu, cukai kalian semua itu aku bilang gitu. Semua balik ke WS karena dia takut salah kode brand mas. Tidak bisa selesai. Dia takut kasih kode brand. Dan bahkan itu WS lebih sedikit lagi apa ICD. ICD yang di Padang itu hampir 3M. 3M. ICD gede kan. Yang nggak usah. Bagaimana ngakali itu? Masalahnya kan ngakali itu. Kalau di ICD kan bisa main kan ada OPEC, ada CAPEK dan sebagainya, udah dia lagi situ. Di WS kita ada BCR, ada program SMP dulu itu kan bisa main itu. Ya di retail harusnya kita bisa juga. Contoh misalnya Mas Ruk, ini toko nih bermasalah dengan BS. Berapa sih BS-nya itu? Ah sebenarnya nggak sampai 100.000 ya ini gitu kan. Bu, aku bisa bantu. Tapi ibu ikut aku dulu nih, program lah gitu. Ya program SMP kayak program apa itu kan. Tapi ibu nurut dulu ya bu, gitu nurut dulu. Ah ini bu uangnya, mana rokoknya itu langsung bakar gitu. Satu-satu setiap orang RI kita harus bisa gitu, ngatur gitu. Jadi program itu benar-benar manfaatkan itu. Makanya kemarin itu yang akhir tahun bagi-bagi share reward itu sebisa mungkin manfaatkan itu gitu. Ya, manfaatkan itu gitu. Kan keputusan kan nggak bisa dirubah. Ya bisa kita rubah adalah sikap kita nih mengatur strategi itu kan. Itu tugas-tugas kita maintain itu. Nah kalau kita mau bayangin bahwa RE kita seperti orang zaman dulu itu yang care luar biasa customer gitu itu sangat berat. Karena anak muda cemen-cemen ini berat gitu. Berat sekali, penting gimana caranya cepat aja. Cepat kelar sudah, ribet gitu. Sabtu Minggu nggak mau WA toko nggak mau gitu. Itu sih yang mungkin harus dirubah gitu tuh. Bagaimana care ke toko itu. Sekarang tuh pernah kami survei itu. Bu, sekarang kalau di WS ya lebih dekat Sampurna atau Gudang Garam? Kecenderungan Gudang Garam. Gudang Garam itu udah begitu cara kita dulu. Semua copy paste. Karena bosnya kan dari Sampurna kan. Bosnya dari Sampurna, bos besar kan dari Sampurna dia. Copy paste. Jadi di WS mereka merasa bahwa lebih better Gudang Garam. Lebih better Gudang Garam. Apalagi kalau Sampurna diisi anak-anak muda yang atau ini stok rasio stok manajemen program ya.
Kalau stok rasio udah sekian, nggak perlu ngambil, nggak apa-apa, poinmu tetap penuh. Salah satu itu. Diakali oleh WS tuh. Dikit-dikit Saya stok. pinjam barang udah gitu. Pinjam barang aja. Kunjungan ke aku hari Selasa. Aku pinjam WS Mac Flow, kok masih besok kok. Pinjam dulu 10 juz Flow, dikirim gitu. Iya, udah Nah, stokku masih sekian gitu. Nggak perlu ngambil lagi aku kan gitu. Itulah anak-anak muda. Betul bang, betul bang. Besok barang ini dibalikin lagi ke Macflow. Macflow pun poinnya penuh, aku poinnya penuh. Tapi barangnya di situ aja geser yang beda. Itulah dibudu-budu itu. Yang cerita ke aku siapa? WS. Kalau sekarang kan anak muda bang, gampang dibohongin. Mereka aja sok pintar bawa laptop presentasi itu. Gampang bodoh-bodoh ini. Mau B2B bisa, gua kali katanya. Semua. Yang B2B itu tiap kali semua. Jadi kedekatan kita hari ini kan selalu aku bilang bahwa hari ini kita ngandalkan apa orang kan? Iya. Kalau orang kita nggak kita latih terus berat. Orang kita nggak kita latih terus berat. Handling komplain gitu-gitu berat sekali. Pendekatan kita yang sangat formalitas ini habis setelah malam itu. Sadar nggak sadar shop gitu tuh turun terus. Iya. Shopnya terus. 27%. Padahal secara sibuk ya sekarang lah. Kalau jujur aja lah. Sibuk sekali gitu sekarang itu. Dibanding tahun lalu ya, Pak. Enggak. Tahun sebelumnya enggak. Oh, enggak, sibuk sekali gitu deh. Tapi sibuk gak jelas itu tuh. Kemana kan jelas. Itu betul mas, kalau itu mas. Itu yang perlu kita ingatkan lagi ke tim kita itu. Apalagi harus masuk lulus astro itu. Yang pintu otak kirinya doang. Otak kanan ya tumpul. Otak kanan ya tumpul. Padahal nggak di toko tuh otak kanan nih pak itu. Mana ada otak kiri hitung-hitungan itu, kucing ya di toko itu. Mereka lebih pintar. lebih lama jualan, lebih dulu berbisnis dari mereka. Kau mau ke hitung-hitungan sama si Jinping, nungging habis ini. Oke, saja Mas, thank you. Siapa? Intinya kalau masukanku adalah nggak harus kau paksain bahwa itu harus ada strategi yang canggih, nggak perlu. Yang penting kau tujuin hasilku, Pak, aku caraku ini hasilnya sekian. Nggak perlu pusing-pusing mikir strategi. Udah ada yang mikir gitu. Aku mikir setahun ini mau ngapain itu. Kalau ya 3 tahun lagi udah ada yang mikirin itu. Udah, aku ditanya 3 tahun aku nggak jawab, saya nggak bisa Pak, begitu. Sekarang ada, gajinya beda-beda kok. Masa aku yang mikir kerjaan dia? Enggak lah. Tugasku manajer area. Ya aku mikir setahun ini aja, aku gitu. Mikir toko selang injetnya aja dulu gimana? Ya dia lah yang mikir aku gitu. Kalau dia alasan dia mau cari kandidat hot option, aku nggak butuh. Nggak mau. Jadi regional aja aku nggak mau. Mana aja saya. Manajer di area bisa budu-buduin orang di sini. Aku sendiri lagi bodoh. Disuruh ngaku lagi. Ngomong saja. Dengan sukarela. Coba kalau aku jadi general manager, Ton, ngomong sih Ton gitu. Kan nggak mungkin. Bisa kemana-mana. Mau saya pip. Saya titik-titik. Nah, makanya itu pengalaman sebelum yang udah panjang dan sebagainya itu udah simpel-simpel, nggak perlu mikir pusing-pusing ini strategi apa, intinya contoh kriket gitu. Intinya kriket. Pokoknya gimana caranya toko bau udah. MLUD. Kalau bisa ini. Kalau ada toko yang kurang bagus, ganti cari baru. Udah, sesimpel itu aja yang kita butuhkan, Mas. Sesimpel itu. Nggak perlu kita bikin strategi yang aneh-aneh yang harus dipas-paskan. Itu jangan terlalu percaya hal gitu. Aku udah hafal kali sampai di itu. Enggak ada basic.
Dia nggak berkali-kali aku patahkan nggak kapok juga. Gak apa-apa, kita kan berjuang. Nggak perlu. Cuma contoh bisa kau prestasi titik gitu. Nah, kriketnya ini 0 Pak. Nah, jadilah kriket ini 100 Pak per minggu gitu. Caraku ini udah cukup itu. Ya nggak? Angka itu jauh lebih banyak berbicara dibanding kata-kata itu, yakinlah. Angka. Kau ngomong berbusa-busa, polu ada sabar jaga naik, nggak udah. Ujungnya dibate-bate juga ya. Tapi kalau angka kita bagus, ngomong apapun udah bagus. Kucing rasa coklat. Ini sakitnya bagus ini gitu. Ini Padahal biasa dari gitu. Padahal yang penting masuk udah. ini udah rumus ya itu yang aku pelajari itu. Yang aku pelajari itu 18 tahun. 18 tahun aku pelajari, cuma itu aja. Jual caranya. Angka kita itu. Ya tadi aku ditanya orang supervisor Bengkulu, gimana Pak Adi? Kriketnya sama dia kok bagus? Jual aku gitu. Ya bener semua. Jangan dipikirin. Apa Dimasukin. ya nggak ada aku bilang gitu. Jual. Pus-pus di grup itu aja udah aku bilang gitu. Karena apa? Nggak bisa dianalisis kan? Nggak bisa juga. Mana bisa dianalisis? Nggak bisa. Samarinda. Ini Samarinda, ini Ambon, Iya, ini Palu, Jakarta. ini Depok, ini Jaksel. Apa connecting the dot dari 5 ayat? Coba aku pengen ngerti ya guys. Jangan connecting the Ya. Apa ya? Iya ada Jaksel tadi. Ada Jaksel, Depok, Samarinda, Palu. Iya. Apa yang menyamakan itu? Profilnya beda jauh sama orang-orang. Coba kau analisis John, pakai robot. Nggak ketemu. Robotnya reset John. Makanya langsung gini kan, langsung post aja. Padahal kalau sama harusnya Balikpapan juga sama sama kita. Hah? Kalau harusnya Balikpapan sama sama kita. Kalau bicara Kalau IKN profilnya gitu sama. kan? Kalau bisa IKN malah potensi dia harusnya. Enggak. TSS SRC, the best outlet, mereka 52% SRC-nya. Hah? Best Pak. Kriketnya enggak juga. people-nya itu lah. Adanya Mas Rudi di sini. Terus apa tetap percaya udah penting udah maju terus itu aja udah, nggak perlu strategi udah tapi ini, nggak perlu strategi, tinggal kalau buat apa yang bagus-bagus, tinggal aku mikir oh strategi kita ini. Gitu Pak. Hasilnya udah ada. Hasilnya udah ada, baru bisa lagi ya. Itu dia Pak. Siapa gua ngomong kemarin? Aku ngomong ke siapa nih? Aku kayak. Oh iya. Ya namanya berusaha, namanya manusia berusaha kan ya Mas Rudi ya. Alex, terima kasih sudah membantu. Jangan begitu. Ini Mas. Apa sih yang bunyi dia? Irwan ya? Apa ya? HP-nya Irwan. HP. Kencing dia. Enggak lah, pasti ya apa ya? Kalau 3 bulan itu rotasinya karena experience itu udah tapi ya. Sebenarnya nggak perlu presentasi pun aku udah ngerti, udah bisa gitu kan, udah bisa jalan, itu udah cukup tuh nggak presentasi. Ya perlu itu ya udah penting apa kekuatan Mas Rudi eksekusi ya, eksekusi gitu. Nggak perlu harus berubah bentuk aku jadi itu gitu, nggak perlu. Jadi sendiri Pak. Passion. Aku contoh satu ya, Apip gitu. Lebih dari satu Pak sudah. Satu gitu. Tiba-tiba dia cepet sekali. Dia kalau masuk tahun berapa awal? 2021 September. 22 September. Udah RIE. Habis itu BI 01. Langsung uji di supervisor. Apakah dia pintar? Kok survei lah, pintar nggak dia Pak? Enggak. Bener ya? Tapi ada satu keunggulan dia apa gitu kan? Dibarai orang kan dia nggak sakit hati, maju terus itu. Makanya di tempat CEC kan SRC itu marah-marah ya. Itulah tuh ditempatkan orang itu gitu kan. Gitu loh. Yang bodoh-bodoh ini. Ada rezekinya gitu. Maju terus pokoknya. Jadi nggak serta merta itu harus putar, terlalu banyak
overthinking ya berat lah. Yang penting hasil Pak. Berat. Hasil yang penting. Ya itu di mana-mana emang gitu. Yang penting hasil itu akhir nggak Aku polisi. nggak pernah marahin kamu dulu Tit, ya. Yang penting hasil. Cuma diancam. Gak bisa kan pulang kamu. Sampai aku masuk rumah sakit terus. Kamu masih aman lah ini. Bawain pos ke kantor dia. Kamu udah. Presentasi, kantor review. Iya kan? Terus seminggu aku tuh bangun tidur jam 5. Dari jalannya rata sampai jalan miringin dia ke toko. Enak banget lah. Ambilnya apa yang Jadi dia pernah nanya ke aku, kenapa bapak pilih saya sebagai CIC Pak? Alasan bapak? Gak ada alasan lagi. Aku kalau pikir tuh Presiden Samarinda itu hancur, aku bilang gitu. Ya udahlah, ini aja sudah nabrak-nabrak, dimarahin itu, biarin lah, aku bilang gitu kan. Udah itu aja, gak ada. Gak perlu kadang analisis, jadi My feeling. dia milih. Oke ya, masuk Siapa? aman lah, udah lulus lah di provisi. Telepon istri. Tapi Wah dibahas lagi. Pak Adi yang ngomongin Pompai. Apa ya? Pompai langsung nelpon aku. Apa ini? Soalnya di Salah chat dia di grup Pak. Suratnya aja itu udah minggu lalu itu. Belum kok presentasi pun nggak perlu aku. Alhamdulillah. Akhirnya Pak. Baca dulu, tak takutnya itu salah. Iya nih baca namanya. namanya lain lagi. Oh betul Pak. Nanti aslinya aku email lah. Siapa? Alhamdulillah. Contoh misalnya Lola gitu. Kan nggak ada dia presentasi. Tapi kan datang beberapa tokonya dia udah siapa tuh salah siapa yang cewek Mbak Lola. 3 toko udah tuh udah cukup lah. Nggak perlu aku di presentasi itu begini. Iya di AWS tuh saya dulu udah garam dulu Pak. Semua tahu saya Mbak Lola aku tahu semua ya. Dari kios Mungil, Lala semua Mbak Lola yang baik itu lah. Sampai di sekarang nih Mbak Lola tuh orangnya ramah banget loh. Ramah banget loh orangnya katanya gitu. Ya setiap orang punya kelebihan masing-masing sih. Caranya ya beda-beda sih. Tapi Biar diingat orang itu pukul sekali Pak gitu. Itu yang mukul aku tuh. Rugi gitu. Tapi semuanya om pukul sih semua. kesan yang baik lah. Kalau aku lebih menolong lah tadi. Situ tempat menolong orang tadi. Tapi kamu masuk gudang garam tahun berapa ya? 17 Pak. 2017. Iya Di 2017. zamannya Pak siapa manajer? Pak Pantun. Pak Pantun. Pak Pantun. Ingatku gudang garam masuk pagi itu ya Pak Pantun itu. Iya Pak Pantun itu. Ya kan? Jam 7 harus ada di situ semua. Dia paling datang pertama. Ya jadi semua ngikutin. Nah, kita kan zamannya Pak Cai kan. Itu betul ya subuh berangkat tuh. Zaman Pak Cai cerita. Makanya bersaing sama Sampurna pagi-pagi semua. Itu kurang 15. Pokoknya awalnya kita duluan Pak masuk pagi kan Pak. Terus nggak lama Pak Pantun masuk, mereka juga sama-sama pagi. Iya makanya coba. Saya setengah 8 sudah di siapa tahu? Kohan. Udah parkir di tempat kohan, tacinya masih senam-senam. Karena Aku dari depan nih. ikut itu Mas, orang Cina. Contoh misalnya gini kan, ketika pembeli aja sebelum satu pun datang, tiba-tiba ada orang keluar duit itu ciong gitu. Ciong. Iya, tapi orang Jawa kadang dimarahin Mbak, nggak pelarisnya belum ada sudah datang Mas. Belum ada pelaris. Ya itu. Tapi kalau orang yang Bugis 24 jam Mas, masa bodoh. Makanya itu dulu pelarisnya ada tuh. Dibukanya belum 4 jam. Yang Bugis masa bodoh, yang Bugis yang Jawa itu agak siang datangnya, so. Pilih-pilih. Makassar itu kita dulu diusir. Dulu kan sempat kena Pak Edi Johnson tarigan itu. Iya. Jadi jam 7:04 sudah harus jalan semua. Ruginya apa? Sampai Bareng. toko. Keluar Karena Iya, nggak bisa nongkrong juga kok Pak. Nah, kita datang ke auto dimarahin. Seminggu. Jadi mobilnya aja yang keluar ke kantor cepet. Oh itu di Kerawang kan, sama jam pokoknya setengah 8 udah harus bersih dari kantor. Akhirnya semua ngepost di Eeng namanya itu. tempat kopi. Sarapan itu. Iya. Semua anjong itu kanan kiri, marketing sama sales. Dulu kan marketing ada itu kan. ada Iya, MR. Habis itu sales kan jam 8 cabut kan. Iya. Marketing masih di situ. Kena expo semua orang itu.
Selamat deh. Offset. Tapi aku waktu masih baju putih, Mas. Oh, masih. Pas dikumpulkan itu aku ngomong, Pak, sebenarnya itu yang nongkrong di situ bukan tim anak teman-teman marketing, MR aja. kami pun di situ, Pak. Iya. Coba kami jam 8 itu udah cabut semua. Orang itu telat paling 5 menit, aku bilang gitu. Semua kalau di SP itu semua orang kan apa, aku bilang gitu. Bapak suruh setengah 8 keluar kami. Tapi kami nongkrong semua Pak di situ, Pak, gitu. Aku belum buka. Dimarahin supervisor aku ngomong gitu. Jangan terlalu vokal, Pak. Jadi sudah baju putih belum? Kalau dulu kan Iya, iya. anak baru kan ada baju putih, Nggak ada. nggak dapat seragam. Habis pengangkatan juga nggak langsung dapat, Pak. 6 bulan itu Iya. baru itu. 6 bulan. Udah bangga resign, sekali tuh kalau dikasih tapi seragam. belum dapat seragam juga. Dapat baju krem tuh rasanya. Coklat Iya. ada email di samping. Oh iya, dulu coklat ya. Warna hijau. Marlboro. 6 bulan dulu dapat baju itu, Bro. Masih PT Panamas berarti Pak ya yang di sini ya. Lambang Kemeja pensil putih itu. langsung kena kubar. Wah, sampai kuning-kuning gitu warnanya. Jadi rasanya jadi employee permanen itu gila itu. Semangat itu dapat itu. Kalau sekarang masuk udah baju Iya. baru gitu semua. Gitu. Kalau Jonathan masuk dulu kan, Bro. Mobil muncul, laptop muncul, Ngeri. seragam muncul gitu kan. Ponakan Ivan Cahyadi. Datang sini pesawat, di tiket dibelikan. Kasih hotel seminggu. Dijemput Dijemput. pasti. Nggak cuma Gimana, aku, jemput? Pak. Nggak cuma Jemput aku. dua supervisor loh. Aku Diajak. sama Mas apa? Pak Oles. Pak Ronald. Ronald. Wih, dua supervisor. Jemput dua supervisor. Cahaya. Kau ya cuma Cahaya, Surya. buat cari ini aja. Makanya dia kan langsung besar kepala kan. Saya mau berubah Samarinda. Iya. Sampurna mengubahmu John. Jadi sampai di Samarinda dia ngikut. Mulai sama dia aku ya itu ya. 1 bulan langsung ketemu Adi Ibrahim. Udah jadi rubah sempurna. Kayaknya saya sulit berubah sempurna. Saya mau ngubah sampurna. Adi Ibrahim itu bisa rubah. Cari koalisi, cari koalisi. Karena dia yang ngomporin. Kalau kita tahu ya, Bang, dia ngomporin, Bang. Mau ada Kita ngomong. di balik laptop tuh ketawa-ketawa aja. Dia ngomporin. Ini mau coba berubah. Sampurna. Aku masih TS TV dari itu. Ketawa-ketawa aja gitu. Baju putih, Mas. Terus. Siapa sebelah? Terus Pak Adi. Harus jadi kayaknya Pak Adi dulu. Banyak. Alhamdulillah. Setelah mobil kebalik nih kayaknya. Saranku kalau udah permanen, bonusan nanti kan Ya. cicil lah rumah. Aku punya rumah kebetulan. Bentar, Pak. Nanti lu kasih kreditan yang satunya dulu. Oh, apa kredit apa motor? Iya. Hah? Ada kredit motor nanti nggak setuju BI checkingnya nanti. Sebentar aja itu. Ada, kasih tahu aja. Koperasi aja. Ada koperasi kita. Pinjaman sementara, happy sementara. Koperasi itu bebas by checking. Yang penting kamu nggak resign aja. Anakmu udah berapa, Pak? 2. Dua. Yang cowok. Cowok semua nggak boleh. Usia berapa? 8 sama 5, Pak. Alhamdulillah bentar. 8 sama 5. Bentar lagi jadi Kamu umur RTI. berapa? Apa? Aku 34, Pak. Semua 34 aku. 90, Aku. 89 berarti? 89. Oh iya, 2 tahun dari aku. Seumuran Aku di Indomaret 5 tahun baru ke Gudang Garam. Seumuran. Amin. Aku nggak sekarang punya kena feedback aku diam di bang. Udah nggak ada keluar itu. Ya, saya lagi Mas. Selamat ya. Ya. Ya ganti baju. Terima kasih, Pak ya. Oh iya. Oke. Yuk, terima kasih, Pak. Cium tangan loh ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Lihat sini lah, Rut. Terima kasih, Pak. Selamat Kalau ya. dulu kan RE itu namanya RRO. RRO. CTM sebelum namanya itu. CTM. CTM. Passing. Nah, tapi enggak cium tangan manajer lurus ya. CTM itu ya. Kalau aku dulu waktu mau pengangkatan itu cuma dikasih Excel aja. Ini performa terus lulus kita. Kayak Mbappe-an ya. Nggak ada ini. Setelah aku baru presentasi zamannya Pak ini Dwi Arif. Saya masih Pak Andreo. Oke, sudah.
puisi wayang ya. Ya. Besok kerja ya. Siap, siap. Oh, besok pakai Besok pakai batik. Pakai baju batik. Ada batik. Besok berarti tes 11 tahun minggu depan. Batik juga, batik ada banyak. Sementara di jawab kriket itu. Sembarangan aja sih aku. Nanti di iPad apa munculnya ya itu tulisnya. Baju riba ya.